Cek. Oke, kembali lagi di podcast Pencinta Bola Banget. Podcast yang membahas bola secara kredibel, berdasarkan fakta dan tidak bergantung kepada AI. Oke, kembali lagi bersama saya Putra Penjol, host yang musim depan banyak musuhnya. Karena MU masuk Liga Champions. Ya, oke ya, ini awalan aja ya. Banyak musuhnya nih. Siap-siap. Oke, masih seputar edisi Piala Dunia, Bung Taribo dan Bang Tobias. Tapi kita akan flashback ke masa-masa kecil kita lah ya. Kita meyakini bahwasanya kita sebagai kaum Adam, ya, sebagai seorang laki-laki kecilnya pasti ingin bercita-cita menjadi pemain sepak bola ya kan? Setuju ya, apalagi saya pernah digugurkan mimpi saya karena mata saya minus di SMA. Saya pernah, karena memang saya deket rumahnya dengan lapangan sepak bola. Jadi memang mimpi-mimpi saya itu kayak di umur ya 16, 18 tuh. Tapi karena itu tadi kurang makan wortel ya kan. Jadi terbantu. Bung Tobias sendiri, Saya pernah digagalkan sama ini biskuat. Ada seleksi biskuat. Tiga Danon ya. Tapi ada cita-cita gitu kan ya? Ada cita-cita main di Piala Dunia. Semua sama lah ya. Pengen cetak gol. Bung Taribo juga lah ya. Sama ya, kita sebagai laki-laki, dan pasti semua impian kita pengen merasakan di umur-umur yang masih muda ya, umur-umur baru-baru punya KTP tuh ingin menjadi sepak bola. Ya, baru ada keinginan. Salah satu contohnya, kita nggak perlu jauh-jauh lah, kita masih berhubungan dengan Piala Dunia, yaitu dengan Lamine Yamal. Dia di usia yang ke 19 ya? Iya. 19 tahun, debut pertama dan juga mengantarkan Spanyol menjadi juara Euro 2024. Sekarang dia juga debut pertama di Piala Dunia 2026. Banyak sekali, salah satu namanya yaitu tadi Lamine Yamal, dan nanti kita akan bahas tentang wonderkid dan potensial pemain muda yang ya kita anggap umurnya di bawah 20 tahun yang akan berpeluang. Tapi Lamine Yamal sayangnya kurang fit sih ya. Kurang fit ya. Jadi akhirnya main di babak kedua dia. Iya. Digantikan oleh sosok Pedri. Iya kan? Gavi ya. Ya balance lah ya. Kenapa kok ada? Ya. Dulu waktu kita podcast UCL Arsenal yang diserang. Sekarang kok ada aja Gavi. Karena kurang aja mainnya, Mas. Layak dimusuhi. Di Barca dia nggak ada, jarang main tau Mas. Iya. Di Barca jarang main. Baru sembuh juga dia. Baru sembuh. Ya, itu keputusan Devante ya. Iya. Tapi banyak sekali Bung Taribo, Bung Tobias, wonderkid yang sudah kalian kenal. Iya. Yang sudah menjalani debut dan benar-benar berkontribusi dan menjadi penentu. Apakah ada yang selama match ini wonderkid ya, misalnya wonderkid. bisa 2 atau 3? Kalau saya baru lihat wonderkid sini, pemain Selandia Baru, Jas tuh, nyetak 2 gol ya. Tulisannya gimana itu? JUST. JU? Hanya benar. Dia nyetak Kirain 2 gol. JAZZ. Dia nyetak 2 gol. Bukan. Jazz. Terlalu pendek Mas, mobil. Itu otomotif. Oh itu di sebelah ya? Itu studio sebelah. Podcast. Studio sebelah. Teman-teman Skena otomotif. skena otomotif, ini skena sporty. Yuk lanjut. Tadi Jas, kalau saya baru tuh Jas tuh dia karena dia berhasil mencetak 2 gol main-main sama Selandia Baru. Melawan waktu Iran. Iya, dan nggak ada gugup-gugup ya gitu, dia mencetak 2 gol. Terus siapa lagi kalau main? Oh, Pantai Gading. Siapa Dian Diomande, dia menjadi man of the match juga. Apa yang membuat dia menjadi pembeda match of the match? Ini karena dia dribble-dribblenya sama visi bermainnya sih. Itu mungkin yang membedakan. Pantai Gading ya itu Pantai Gading? Ya sama satu lagi yang pasti terkenal Olise lah udah pasti itu. Oh, Wonderkid itu yang baru main pertama kali di Piala Dunia. sama Diallo enggak? Pantai Gading? Hah? Iya Mas ya? Penentu. Iya, Buat apa kalau pembeda tapi nggak menentu? Iya. Ya kan, buat apa ya? Ini mohon maaf saya objektif, bukan karena United ya. Ya, nanti diserang terus ya di kolom komentar
Ya kan? Gol. Ya Kalau kan? kamu sendiri ada nggak mas? Pandangan kamu nggak wonderkid? Wonderkid, ini sepengetahuan saya aja. Ya. Wonderkid tetap Yamal kalau saya. Ya mal. Jerman Yamal. deh Jerman. Jerman Brown. Bro. Sangat dipastikan dia akan membawa Jerman di regenerasinya. Seperti 2014. Oh iya. 2018 regenerasi gagal. Oke. 2022 Gagal juga. gagal juga. 2018 kalah satu grup dengan Korsel dan Meksiko. Iya. Korsel masih STY pelatihnya. Iya, 2022 juga gagal satu grup dengan Irak kayaknya. Enggak, Jepang. Oh, Jepang. Sama Spanyol. Jepang, Spanyol, Costa Rica. Costa Rica. Betul. Dan ya saya cuma satu nama itu. Brown. Nathaniel Brown. Nathaniel Brown. Kalau Bung Taribu sendiri? Kalau saya berdasarkan yang kemarin saya tonton tuh sebenarnya saya suka sama pemain-pemainnya. Ada nih pemain Mesir yang kemarin golin. Emam Ansor. Ansor. ANSHOL. Iya. Dia main di mana sekarang? Wah, main di mana ya? Eropa juga ya? Main di Eropa kan? Ansor tuh Andap ya. Ansor. Ada Ansor. Andap FC ya. Emam Ansor itu dia bermain di Al Ahly. Oh di Liga A, Liga Mesir ya? Liga 1 Mesir pasti. Iya. Itu juara permainan juaranya Mesir itu. Tapi dari permainan kemarin, kadang dia udah 28 tuh. Itu wonderkid. Cuma karena baru pertama kali main mas. Oh, bukan. Tapi debut pertama, tapi Betul. wonderkid ya. Betul. Debut aja, debut. Wonderkid. Kalau Wonderkid itu kemarin yang pemain Senegal yang golin. Siapa? Baye. Baye. Baik. Satu lagi ada pemain wonderkid yang cukup mencuri perhatian. Main Australia, Irakunda. Iran benar. Iran Unda. Itu bagus ya. Dia pernah main di GBK mas. Pernah lawan Indonesia kan? Dia berarti pernah lewat Palmerah kan? Iya. Hah? Pernah lewat ya pasti dah. Itu yang dekat Senayan kan? Menara Kompas. Iya kan? Iran Unda. Benar. Nah, Iran Unda itu juga Itu dia nyetak gol kan? Nyetak Ah, gol. benar. Lawan Turki itu. umur 19. 20 mas 20. Iran Kunda. Oh, berarti kalau yang kayak gitu sebetulnya ada Wonderkid tapi mengecewakan, kayak ada Buller. Iya, benar. Sayang banget. Belum kali. Belum Karena masih pertama. Iya. Ya kita harapkan mengecewakan. Hendrik. Hendrik cadangan. Hendrik tadi mainin Hendrik. Ya, padahal Tiga Leo kan bagus banget. Iya, ya maksudnya itu wonderkid di bangku cadangan kali. Ya, bisa. Itu juga bisa. Di bangku cadangan kayak tenornya, ya kan? Iya. Memang kalau namanya konsentrasi, apalagi Piala Dunia, Euro, itu kan per 4 tahun sekali itu Iya. pasti ngaruh ya. Yang namanya debut-debut pertama, Iya. namanya pemain-pemain, nama-nama baru, wonderkid. Tapi yang disebutkan oleh Bung Tobias dan Bung Taribo itu sudah dipastikan akankah akan menjadi incaran-incaran untuk bursa. Oke. Apalagi ini Piala Dunia, teman-teman, benar kan berbarengan dengan bursa transfer Iya. di bulan Juni-Juli musim panas. Musim panas. Apakah akan ada nih seperti kayak 2018 yang kita masih gongnya itu Mbappe? Ada kemungkinan sih. Ada kemungkinan kalau ngelihat ini polanya. Contohnya sudah ada belum sih? Di 2022 Julian Alvarez Julian Alvarez dari River Plate dia main ke City. Bener. Enzo dari Arken kan, Mas ya, Dari membawa Arken. Arken ke City. Terus Enzo juga sama dari Benfica. Dari Benfica ya. Iya, Dari Benfica, Chelsea. Chelsea. Lisandro Martinez Lisandro Martinez dari ya sebelum ke MU itu kan debut Oh, Argentina. ini apa? Ajax. Ajax. Iya, di Ajax benar. Itu. McAllister juga. McAllister? Dari Brighton ke Liverpool. Berarti ini masih ada ya? Ada kemungkinan. Masih ada yang kayak gitu. Ada kemungkinan. Ya masih ada kemungkinan untuk Diincar. peluang-peluang diincar oleh tim-tim Eropa. Bahkan ini Piala Dunia belum berakhir, kemarin sudah ada bursa transfer dari Bayern Munchen, Saibari. Sebari Iya, baru ngegolin. Striker Maroko. Pokoknya Munchen tuh ngincer striker yang habis ngegolin. Betul. yang habis ngegolin diincerin lah. Iya, benar. Pokoknya apa sama manajernya Betul. tim tuh ya. Jadi Jackson hati-hati nih Jackson nih kalau nggak nyetak gol. Nah, tapi kan Jackson dipinjem doang. Dipinjam doang ya? Udah dibalikin. Oh, nggak dibalikin. Ke Chelsea. Ya kok malah mending kok. Ya jangan dong. Tapi mainnya bagus kemarin Jackson. Iya sih main, iya. Peluang-peluang Tapi apakah peluang. akan
main bagus terus, Nah itu yang menjadi Bertemu masalahnya. Norway besok, apakah Ya, bagus? ya. Senegal bertemu Norway gitu. Nah Norway juga ada tuh main yang bagus ya di sayap tuh, si Nusa. atau Nusa benar. Dia dari mana Nusa? Leipzig. Leipzig lagi-lagi, penemu pemain-pemain muda dia itu Leipzig. Benar. Leipzig tuh apa ya? Dia Kayak tuh kayak dia tuh kayak spesialis bukan tim bola tapi penemu-nemu ya. Iya, bener. Bibit-bibit itu ya. kayak kalau zaman dulu di liga itu Southampton. Southampton. Ada Sadio Mane gitu-gitu. Southampton. Virgil. Iya ada Virgil Virgil van Dijk. Iya. Leipzig itu gitu tuh dia. Leicester City. Iya Leicester. Ya musim itu ya. Kante, Kante gitu-gitu. Cuman kalau kayak Southampton sama Leicester kan emang secara apa ada keterbatasan budget, akhirnya ngejadiin pemain dijual mahal tidak beruntung. Cuman kalau Leipzig ini karena sponsornya juga minuman berenergi paling laku sedunia, Ya. Betul. memang difokuskan untuk itu bukan karena Iya. kebutuhan ekonomi, memang yang dicari itu keuntungan dari penjualan pemain. Yang sering tuh dari Leipzig kalau nggak dari Ajax Amsterdam tuh. Lumayan sering tuh. Kayak Lyon. Lyon. Kayak Itu ya Lyon, gitu. pencetak generasi apa pemain-pemain bagus lah ya. Mencari bakat. Mencari bakat yang bisa Yang next potensi yang ke tim yang lebih gede dari Betul. si Leipzignya sendiri, si Southamptonnya sendiri, ya kan. Ya. Terus kalau dari benua-benua selain Eropa, pemain wonderkid benua Afrika adakah? Dari misalnya Tadi Diomande terus Diomande. kalau Asia ada Keito Nakamura tuh pemain bagus juga. Nakamura, Nakamura Jepang. Jepang itu bagus nyetak gol kan dia. Dia kata gol di gol pertama ya. Betul. Pertama pas lawan Belanda. Terus ini siapa? Sebenarnya di klubnya lumayan bagus, cuman kemarin kalah sih sama Argentina. Ada namanya Belgali itu back sayapnya Verona, pemain Aljazair itu juga bagus tuh. Rafael Belgali waktu main di Verona juga bagus. Terus pemain Argentina back sayapnya juga baru tuh ya. Back sayap kiri Argentina tuh yang ngegantiin siapa pemain namanya? Bukan Medina. Iya Medina ya? Medina yang main dari awal. Iya Medina tuh yang main di awal tuh. Ya. Kanannya Montiel kan? Nah, karena Montiel benar. Kanannya Montiel. Wah. Medina. Rodo Medina. Berarti memang belum habis nih Argentina. Medina wonderkid juga hitungannya itu ya? Nah, kita cari dulu. Kita cari usia Medina. Kayak wonderkid juga itu baru muncul. Karena kan di tahun Rodo Medina. karena tahun sebelumnya kan si Acuna kan masalah itu backnya si Tagliafico biasanya kan Tagliafico. Tapi untuk negara-negara yang baru debut pertama juga mempunyai skuad yang bagus. Misalnya kayak Bosnia tuh. Ya kan? Apakah ada? Bosnia. Ini Bosnia. Karim Alaibegovic. Karim Alebek. Ya apa tengah ya? Tengah dia Tengah. iya saya. Juga juga bagus kan? Bagus, Walaupun bagus. hasilnya kemarin juga imbang. Iya. Ya tapi kayak debut pertama kayak wonderkid debut pertama Dan nggak nervous ya? nggak nervous. Ada yang itu ya. Nggak nervous. Karim Alaibegovic. Dia itu pemain 13 gol untuk Leipzig. Salzburg. Ini RB tapi yang Salzburg. Oh, Leipzig. Salzburg beda. Kayak kirain ada L sama R-nya gitu. Enggak ya. Iya. Sorry teman-teman. Nanti tuai aja di itu. Dia masih per Piala Dunia ini berusia 18 tapi September nanti 19. Dia Virgo dia ya. September kok Virgo. Januari yang Virgo kan Anda pandit yang nggak percaya zodiak. Tapi percaya Prancis juara ya. Ya. Kalau tadi pagi juga ada yang baru main tuh main muda Argentina, Almada. Almada. Thiago Almada dia dimainin dia. dari Atletico Madrid. Atletico Madrid. Ah. Itu juga sama tuh penemu-penemu pemain Simeone. muda. Simeone. Ya. Nikopas. Simeone itu nama-nama Argentina ya. Iya, nah Argentina. Dia kelak akan menjadi pelatih yang bertahan kayaknya. Kalau I-nya diganti jadi nama Inggris. Samoa. Samuan. Kalau Ceko kemarin ada siapa ya tengahnya kalau Messi itu kayaknya udah lumayan berumur dah, udah lumayan matang. Patrick Schick juga udah lumayan berumur. Pavel Schultz. Schultz, iya benar. Oh iya. SULC. Iya, tapi 25.
Ya Sama itu pemain Lyon. ya umuran Ceko masih muda kali di negara Ceko. Iya sih. Oh, sama kemarin ada pemain Belanda yang lumayan bersinar tuh, Summerville. Oh, Sensio Summerville. Iya, itu Summerville. Aduh sakit kotak tertawa. Summerville apa Phil? Kita sama-sama teman-teman belajar pronunciation ya. Ya. Itu dia main di ini kan, West Ham ya, Iya. degradasi kan. Degradasi. Di Leeds dia. Di Leeds ya. Di Leeds sebelumnya. West Ham sayang sekali. Itu bagus mainnya Mas, dia mainnya Mas. Iya. Berarti harus diselamatkan. Iya, ngegolin main. Ngegolin. Ngegolin. Ngegolin, ya. Rambutnya bagus kan? Rambutnya, iya. Dia mengincar sehingga Zion Suzuki sulit tuh. Benar. Golnya termasuk bagus sih. Timbang Van Dijk kan. Ya maksudnya saya nggak benci Liverpool ya kan. Maksudnya kenapa harus back gitu kan? Karena placing itu bagus sih. Iya. Iya. Ada kemungkinan diincar sih karena kan West Ham juga degradasi kan dia. Iya, udah degradasi. Ada kemungkinan dia Oh, degradasi. berarti ya pemain-pemain yang main di Piala Dunia dan West Ham yang degradasi itu ada lagi tuh si Edson Alvarez ya, kalau nggak salah ya. Oh iya iya ada ya Alvarez ya. Umur berapa itu? Meksiko, tapi udah lumayan berumur sih, udah lumayan. Oh, iya. matang sih dia. Sekarang kalau benua Afrika debut pertama itu ada Demokratik Kongo. Oke. Itu juga ada itu. Oh iya, Ada. Noah Sadiki. Noah Sadiki. Noah Sadiki. Benar. Noah Sadiki. Itu juga masih 18 ya? Iya. Coba kita cek data dan apa sensusnya. Kalau di Jawa dia Saiki Mas. Sekarang, aduh, kalau dijawab kan nyanyi dangdut ya Sadikin, Sadikin. Noah Dia Sadikin. ini 21 tahun. 21 tahun. Itu kita tunggu tuh debut-debut kayak gitu tuh ya. Dia pemain Sunderland. Kelahiran Sunderland. Iya. Kelahiran 2005 Oh, memang. Sunderland juga ada di Haiti. Isidor. 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 Iya, benar. Karena kalau bensin di Sidor. Iya. Kaget dong. Dor. Isidor. Ya. Sangat berarti banyak sekali pemain-pemain debut dari suatu negara itu debut pertama dan juga melahirkan pemain-pemain Betul. wonderkid ya. Juga generasi-generasi dari Benar. kayak misalnya negara-negara Portugal ada nggak sih? Negara Portugal. Kalau Portugal Rata-rata udah. yang ini tuh, yang paling João Neves kan hitungannya masih muda. Iya, João Neves paling, João Neves. Kita juga sampai melupakan Oh, ini, Back tengahnya yang Thomas Araujo. Iya. Thomas Araujo, bukan Araujo. Iya. Bukan. Ada Oh, ya? bukan. Bukan Araujo Dia Barca main di kan. mana sekarang? Dia itu kalau nggak salah di Sporting deh kalau nggak salah. Ada kemungkinan diincar juga tuh karena dia kan menggantiin posisi Pepe kan. Benar. Pepe. Banyak yang setelah Piala Dunia juga akhirnya jadi diincar-incar klub kan dari Oh, zaman. Benfica, Thomas Araujo. Benfica. Dan juga kita jangan lupa membahas menghormati tuan rumah Meksiko. Meksiko. Oh, Ada Gilberto Mora. Mora. Gilberto Mora. Itu juga sangat kemarin pas ngelawan Afrika Selatan. Betul. Di hadapan Ya. penontonnya dia menunjukkan kegentarannya, apalagi bisa melawan Korsel. Masih berusia 17 tahun. 17 tahun. Pas di Duduk Capil, bikin di Duduk Capil Meksiko City tuh. Enggak, dia di Tijuana. Tijuana. Oh. Oh, Apa Dukcapil Tijuana Tijuana, baru bikin ini. pakai orang dalam paling ya. Atau tanda penduduk. Apa dipersulit? Dipersulit. Kan Suruh. dia berprestasi. Oh iya, oh iya. Ah iya. Sama ini pemain tengah Maroko siapa nomor 6? Si Oh, Ayub Buadi. Buandi. Ayub Buadi. Ayub Buandi. Ayah. Dia tuh jadi ini jadi Dulu sebelumnya penonton kan? Iya. Nah, 2022 Nonton. nonton. Gitu sih kayaknya. Dan dia jadi ini di Lille juga ini. Oh, dia Lille. pemain inti. Berarti sekarang roda itu berputar di Ayub Buadi. Betul. Ayub Buadi. Ya, sekarang mah roda berputar. Karena kalau diangkut roda niaga. Roda niaga. Ayub Buadi ya itu lumayan tersorot tuh dia tuh. Iya. Kembali lagi ke Eropa. Oke. Ada Skotlandia. Skotlandia. Apakah ada? Skotlandia kemarin. Cannon. Ben Doak ya, Ben Gannon Doak. Iya, Ben Gannon Nah, Doak. Cannon. Iya. Itu kok kayak marga-marga Skotlandia emang doang? Nah, kan ini ada yang Gaelic-nya. Gak marga Benar, bukan benar, Eropa benar, tuh benar. doang, ya kan? Tapi itu nama-nama orang-orang yang biasanya keturunan Irlandia. Oh. Ada tuh Wales itu ada nama-nama. Apa yang membuat doang itu kayak menjadi ini loh wonderkid gitu? Dia pemain tengah ya? Itu ya? Pemain tengah, Ben Gannon Doak. Attacking atau Iya, winger. winger? Oh, winger. Oh iya kemarin banyak nyerang dari situ sih. Iya, dia tuh Bournemouth. 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 Jadi Uh. wajar gitu. Ngeyel sih, tim ngeyel. Penghasil pemain muda juga sih. Oh, tim ngeyel, tim otot ya. Musim ini Bournemouth. tuh udah ada Tavernier ya, Tim Bournemouth. Tavernier ya benar. Kluivert tuh bagus juga tuh. Terus yang dari itu kan ada tuh, tapi Ukraina dia nggak main di Piala Dunia. Ilya Zabarny kan juga. Oh dari- iya.
Kayak Ini siapa? Kerkes, Milos Kerkes. Kerkes, iya benar Dari Kerkes. Bournemouth. Benar Kerkes. Padahal ini main istilahnya tuh moneyball. Morning ball. Itu adalah istilah sekarang sepak bola modern sekarang. Enggak sepak bola apa istilah klub yang menggunakan metode ngejadiin pemain muda sampai bagus dan dijual mahal. Oh, itu benar. Semenyo kemarin tuh ya, kasus Semenyo. Guehi. Iya, di Brentford juga menggunakan Iya. waktu zaman Thomas Frank. Oh iya, Brentford benar-benar. Moneyball tuh istilahnya. Brighton juga menggunakan moneyball. Benar-benar. Sangat memang tidak jauh dari perekonomian ya, Kota Utara gitu. Ya, pada akhirnya sepak bola zaman sekarang mahal sekali ya. Iya Sekali. benar. Terus ngomongin Eropa juga ada satu lagi main Mas yang bersinar nyetak 2 gol. adik mana? Swedia, Ayari. Ayari. Yasin Ayari. Yasin Ayari nonton aku. Nonton nyetak Yang gol. gol pertama dia menghormati Ayahnya. keluarga ayah karena Tunisia. Iya, Tunisia. Gol kedua selebrasi. Karena golnya terlalu bagus untuk tidak diselebrasi. Selebrasi ya, jadi kayak cuman Euforia gini aja, doang, iya. enggak. Kan biasanya kalau nggak mau selebrasi gini doang kan. Iya. Ke mantan klubnya gini doang, ya kan. Terus ada lagi nih adik-adikannya Granit Xhaka Oke. dari Swiss, Siapa? Mozambik. Oh, Manzambi. Iya. Manzambi. Manzambi. Iya, Manzambi. Dia main di mana sekarang ya itu Mozambik? Manzambi main di- Ada kemungkinan diincar juga tuh. Iya benar. Kayaknya tim-tim primer Iya. dengan gaya bermainnya. Kayak gaya bermainnya ya. Terus kalau lihat dari gaya bermainnya, Mozambik dari Dia Freiburg. Iya. Freiburg. Freiburg. Oh, Freiburg yang kemarin lolos ke ini ya? Iya, Final. benar. Final, Iya. final Europa League ya. Iya. Ada kemungkinan diincar tuh. Yang dikalahkan Aston Villa. Betul. Iya benar, Manzambi. Sorry ya teman-teman, kok malah Mozambik? Mozambik itu kan kemarin yang menang lawan Indonesia. Sama kemarin di Jerman juga ada Mas Nmecha. Wah. Oh, Valencia Mecha. NMCH. Ya itu ejaan Jerman lah. Mecha ya. Meja. Kalau yang hijau-hijau, Dortmund ya? yang hijau-hijau, Apa? minuman yang hijau-hijau. Maca. Sorry. Kalau Ya. Undes masih muda sih Undes. Enggak, dia udah lebih 20 tahun loh. 25 tahun lebih ya? Iya. Cuman baru bersinar sekarang ya? Iya, kan kalau ciri khas di Jerman tuh strikernya tuh biasanya late bloomer istilahnya. Apa itu berarti? Late bloomer tuh biasanya umur di atas 25 baru ngetok. Kayak Muller ya? Kayak Klose juga. Klose ya, iya. Klose, nah. gitu. Terus Götze. Gomez. Mario Götze. Mario Gomez sih, Mario Gomez. Gomez, Iya, iya. Mario Gomez kayak begitu. Iya, Terus iya, iya. dulu tuh ada ini Carson Younger juga Hmm, gitu. Oh, ada istilah itu Iya, ya. ini istilahnya tuh late bloomer gitu. Jadi dia tuh buat bisa masuk ke timnas di usia yang lebih matang, tapi langsung perform dan terasa bagus banget. Ya itu memang rezeki mereka lah ya. Iya, betul. Kita udah kembali lagi. Tapi seperti biasa ya, Piala Dunia sekarang kembali ke marwahnya. Ya. Sebelumnya di Qatar itu bulan Desember. Ya. Sekarang Oh, Piala Dunia iya. setahu kita mungkin dari 1930 juga di musim-musim Iya, libur iya, sekolah. benar. Juni akhir panas. kenaikan kelas. Betul. Nah, tapi ngomongin tentang Piala Dunia yang bertepatan dengan bulan Juni Juli juga bertepatan dengan musim transfer panas ya. Menurut kalian untuk Bung Taribu dan Bung Tobias pasti sih akan ada nama-nama yang besar, nama-nama yang mengejutkan dan juga tim-tim ini sudah mengincar dan sudah Oke. memantau selama pertandingan Piala Dunia. Iya, iya. Apakah sudah ada? Apakah Bung Tobias follow Fabrizio? Itu sih kemungkinan kayak Diomande kata itu Diomande ada kemungkinan kalau nggak kayak ya ada nggak kayak bermain itu ada kemungkinan bakal diincar klub-klub Eropa, klub-klub besar. Jas juga ada kemungkinan Jas yang saya seneng banget ngeliat main Selandia Baru itu mas, soalnya dia pinter ini nyari ruangnya itu loh. Coba kita nonton lagi sih besok Selandia Baru bertemu dengan Dia tuh kecil banget tapi lincah gitu mas, pinter nempatin ruang buat nyetak Oh. golnya. Iya, dia melengkapi kehadiran Rashford. Iya, itu yang pergerakan, Pembantunya, iya betul. benar, yang pergerakan terbatas tuh dia melengkapi tuh. Ibarat Piala Dunia 2018 tuh Griezmann sama Giroud lah. Ah iya benar, Giroud. Griezmann Giroud. Dia- 2018 yang mengangkat piala itu Betul. Griezmann Giroud. Jadi Giroud yang temboknya, nah dia yang inilah yang Yang nusuk-nusuknya. itu, iya. Nah itu saya ingat tuh cuman kayak gitu tuh. Berarti Jas dan apa? Diomande. Diomande pasti akan tim-tim Eropa juga akan sedikit memantau dan mungkin akan membeli ya kan. Iya betul. Untuk Bung Taribu ada? Jadi kalau Apakah dari benua luar Eropa bahkan pemain wonderkid? wah
Nico Pas lah udah pasti. Kopas. Kopas ya, Komo ya. Cuman nggak tahu nih kan kemarin cuma jadi pemain pengganti ya. Iya, iya. Pas karena posisi bermainnya sama kayak Messi atau seperti apa, tapi harusnya Nico Pas nih, wah Real Madrid akan sangat kebingungan yang positif gitu karena di posisi itu tuh menumpuk sekali pemain muda potensial yang jago-jago gitu. Ada Mas Tantuono. Oh iya benar. Walaupun mungkin di musim lalu belum main banyak dan bagus gitu ya, tapi jadi bingung juga gitu. Ditambah baru beli Bernardo Silva dia ya. Ya. Ditambah baru beli Bernardo Silva Real Madrid. Terus ada Guler juga. Ada Guler, ya benar. Nah Nico Pas nih udah pasti nih Nico Pas nggak mungkin nggak kesorot nih. Terus kalau dari saya pribadi tuh ya itu kalau tadi biasa suka banget nonton jazz, saya suka banget nonton Baye kemarin. Baye-nya Senegal. Senegal ya. Iya iya. Dan ternyata memang sudah bermain di PSG gitu. Iya. Cuman kalau dia menunjukkan prospek bagus dan ada berpotensi meningkatkan harga jual dan menguntungkan PSG, kenapa nggak ada salahnya dijual ke klub yang di luar PSG, di luar Prancis gitu. Dan sudah pasti biasanya dibeli sama klub luar Prancis karena nggak ada yang lebih kaya dari PSG kayaknya kalau di ini ya. Ditambah posisi dia banyak ininya, banyak saingannya. Iya, ada Barcola aja ini kan rencananya mau ini cabut. Iya, cabut. Paling ke Premier League ya. Nah, bisa Atau- bisa ya kan? atau kalau Barcelona tiba-tiba punya menang undian gitu Ya, dapat menang banyak, undian. kan susah kan belinya. Susah, iya. Sama ini saya ingat Pulisic sih. Pulisic lumayan berperan kemarin di Amerika, kemenangan Amerika. Walaupun juga bukan jadi kapten ya sekarang. Iya, Iya, dengan pergerakannya tuh kayak cocok tuh dia ada kemungkinan pindah dari AC Milan Iya. sepertinya. Nah, Pulisic. kalau gitu berarti Balogun juga wajib di Ada kemungkinan ya, Balogun ya. Walaupun bagus banget kemarin. Iya, Balogun mainnya bagus kemarin. Ya kan? AS Monaco ya. Monaco, iya. Dia awalnya dari itu Arsenal kan. Balogun. Sebelum Monaco. Oh, The Gunners tuh awalnya dari Gun itu ya? Enggak. Duluan pemainnya. Oh iya. Wah. Ya, tapi kalau ngomongin tadi Barcelona, Bang Taribo, ini ada yang sangat panas. Barcelona dengan Madrid, rivalitas, sama-sama mengincar Julian Alvarez. Betul, betul. Apakah ATM juga akan melepas segitunya? Nah, kalau menurut saya enggak. Enggak sih. Ditambah dia baru kehilangan Griezmann kan. Iya. Alvarez tuh orang yang bisa Meneruskan. Iya, di tempat Griezmann tuh Alvarez bisa. Nah, ini nggak pernah lepas Alvarez tuh. Dan Patok harga tinggi. masih tetap bersinar ya di Argentina. Kemarin tuh ngegantiin si Lautaro ya, nggak jadi apa? Starting itu Iya. dari awal ya. Super sub mungkin bakal jadi super Super sub. sub, super sub, Iya. ya kan? Itu Bung Taribo sendiri, apakah Nah. ada peluangnya? Jadi kalau ngomongin Julian Alvarez itu kan di sebelum musim berakhir itu kan desas-desusnya kan di mana-mana tuh kalau dan semua orang pengikut sepak bola tuh pada tahu gitu kalau Barcelona tuh sebegitunya mengincar Julian Alvarez. Cuman nggak tahu kenapa ya, mungkin karena ada pemilu Madrid ya. Ya kan, pemilu Ya, Madrid kan. pemilu Madrid. Yang antara Florentino Perez sama Enrique Rivaldo. Ya, Ah. benar-benar Perez lagi yang menang kan? Perez lagi yang menang. Iya. Karena ada manuver-manuver yang harus dilakukan sama Florentino Perez biar dia memenangkan pemilunya Madrid sebagai presiden Madrid. Dan pendekatan yang dilakukan Florentino Perez itu sebenarnya nggak merugikan Atletico. Ya. Karena di sisi lain Madrid bisa mengangkat harganya Julian Alvarez, mengangkat value Julian Alvarez, dan menggagalkan Barcelona untuk manuver. Manuver. Dan pendekatan yang dilakukan Florentino Perez ini untuk mengimbangi lawan politiknya dia di pemilu itu. Ini udah politik. Dia terlalu darma pengerukun manuvernya. Ya. Tiba-tiba pengen beli Haaland, tiba-tiba pengen beli Buset, siapa Buset, aja Vitinya apa John F. Ya. Buset ini Pengerukun versi Madrid ya. iya pengerukunnya Versi kota Madrid, iya. ini terlalu ngaco ini ya. Cuman pendekatan Florentino Perez kayaknya ngaco-ngaco, nggak yang ngaco banget gitu. Jadi untung buat Atletico juga. Jadi nggak gampang dibeli Barcelona, dan Barcelona kan biasanya juga ngincer cuman
apa daya tariknya cuma bukan duit tapi kebesaran klubnya itu sendiri. Iya. Kayak beli Bastoni, kita kan beli Bastoni. Nggak ada duitnya. Kayak gitu. Rumor ya. Iya. Rumor. Lebih baik mending Julian Alvarez ke Inter Milan lah ya. Tetap bertahan, mending bertahan udah benar bertahan. Masa saingan mulu dia sama Lautaro. Terlalu saingan terus dia sama Lautaro. Iya benar. Juga tapi kalau ngomongin bursa transfer juga ada yang menarik nih. Ada salah satu pemain yang juga bertalenta dari Nottingham Forest. Oh iya. Yang diincar Manchester City. Bung Taribo. Chris Wood. Itu bertalenta. Ya nggak apa-apa sih diincar sebagai head coach kan. Head coach ya. Elliot Anderson. Itu Benar. apa sih kapasitasnya Anderson sehingga diincar? Kita belum tahu ya pelatih. City. Berarti Maresca. Oh Maresca. Maresca. Apakah cocok Maresca dengan gaya permainnya Anderson? Jadi kan beberapa waktu terakhir kan Bernardo Silva kan mainnya ditarik rada ke tengah dan jadi gelandang tengah penjaga stabilitas gitu. Kan kalau untuk yang defensifnya ada Rodri. Nah, Bernardo Silva cabut nih. Elliot Anderson tuh digadang-gadang sebagai penerus dari Bernardo Silva. Oke. Dari cara bermain kayak gitu. Iya. Harusnya lebih pas gitu. Cuman lagi-lagi pemain Inggris dengan media Inggris sepertinya harus membayar itu semua gitu karena hype-nya tuh dilebih-lebihin gitu. Kita nggak tahu nih sebenarnya beneran bisa langsung nyetel dan main bagus apa enggak gitu karena Anderson dari Inggris berarti ya dia? Main Inggris, orang Inggris kan ya? ini di Piala Dunia juga dipanggil kan. Elliot Anderson nih nggak tahu nih, tapi harusnya sih kalau nggak tidak memperhatikan media-media Inggris yang terlalu overrating pemain-pemain Inggrisnya sendiri tuh harusnya sih oke ya sebagai pengganti Bernardo Silva. Ya cuman itu sih emang kadang media-media Inggris suka membesar-besarkan dan akhirnya nggak jadi sering nggak jadi. Pantas. Iya. Sering follow media Inggris. Dan itu bikin mati pemain muda sendiri sih ujung-ujungnya. Dulu tuh kayak Dele Alli. Iya, Dele Alli. Jack Rodwell. Grealish juga sempet ya Grealish. Iya. Gitu. Maguire. Maguire kan sempet. Iya. Maksudnya. Kan? Iya makanya. Sebenarnya kasihan juga media Inggris tuh. Iya. Jan. Semua gitu nggak cuman kantor beritanya, kantor medianya, tapi pandai-pandainya juga suka begitu. Iya, tuh. Cuman kalau nggak bermain sih kayak Anderson cocok sama si Maresca ya. Mungkin perannya Ya. akan dimiripkan seperti waktu Maresca melatih Chelsea Palmernya. Nah kurang mungkin akan seperti itu tuh role-nya, bermainnya mungkin. Akan sangat apa sih mobile gitu lah. mobile juga. Atau jadi Gundogan barunya. Iya, gitu. juga itu. Gundogan. Jadi ada kemungkinan itu cocok sih kayaknya untuk di depan si Rodri. Iya. Depannya Rodri pas tuh. Iya, depan Anderson. Jadi sangat menarik sekali ya tentang rumor-rumor transfer dan juga wonderkid di edisi Piala Dunia kali ini. Terima kasih Bung Taribo dan Bung Tobias. Oke untuk teman-teman pemirsa semuanya, kira-kira apa lagi sih yang perlu dan menarik untuk dibahas atau kalian merasa ada pemain-pemain wonderkid atau pemain-pemain yang bakalan bersinar, tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Oke, tetap di podcast pencinta bola banget. Ada itu tambahan itu. Syuting sehat. Ini syuting sehat. Dah. Apalagi konten? Udah kepikiran?